Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Adiat Mayoga Aulia Rahman absen 1, Alvito Evan Fadantia Wibowo absen 2, Ardana Riswari Putri Areta absen 3, Aselin Bilkisti Hanif Diomanda absen 4. Kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul korupsi. Sebelum kita ke artikel, kita harus mengetahui dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artikel 1 yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Mikael Kambuaya dituntut hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, Mikael juga dituntut membayar denda 300 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara. Mikael dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan ruas jalan Kemiri Depapre Jayapura. Perbuatan Mikael disebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi. Korupsi itu dilakukan Mikael bersama Komisaris PT Members Jaya Mandiri David Manibui. Selain Komisaris MJM, David diketahui merupakan pemegang saham PT Bintuni Energi Persada. Selain menuntut Mikael, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda 300 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara kepada David selaku penyuap dalam kasus ini. Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 40,6 miliar rupiah. Jika tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita. Jika harta hasil sitaan tidak mencukupi uang pengganti, maka ia harus menjalani masa tahanan tambahan selama 3 tahun. Artikel 2. Bendahara UPK PNPM yakni Suhartati, warga desa Semambung, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, tersangka resmi ditahan oleh Kejaksaan. Kepala Kejari Sidoarjo Arif Zahrulyani mengatakan, Suhartati merupakan bendahara UPK Simpan Pinjam Perempuan atau yang biasa disebut SPP. Dari dana PNPM tahun 2016 sampai 2017, ia merugikan keuangan negara sebesar 1,6 miliar. Arif menjelaskan, seharusnya dana itu bisa cair ke masyarakat, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh Suhartati. Layaknya SPP fiktif, nama sejumlah kelompok masyarakat dimanfaatkan untuk pengajuan dana PNPM, tetapi dana yang sudah cair tidak diteruskan ke masyarakat. Suhartati dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Artikel 3. KPK menahan Bupati Kepulauan Talaut periode tahun 2014 sampai 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip, pada Kamis tanggal 29 bulan April tahun 2021. Sri Wahyumi Maria Manalip ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2014 sampai 2017. Perkara ini adalah kedua kalinya SWM atau Sri Wahyumi Maria Manalip ditetapkan sebagai tersangka, kata Karyoto. Adapun perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019 yang menetapkan Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka, dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Atas perbuatannya, Sri Wahyumi Maria Manalip disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertanyaan nomor 2 untuk artikel 1 yaitu nomor 1. Apa nama saham yang dipegang David? Nama saham yang dipegang David yaitu saham PT Bintuni Energi Persada atau BEP. Nomor 2. Di mana letak Jalan Kemiri Depapre? Letaknya berada di Jayapura, Papua. Nomor 3. Siapa yang melakukan korupsi? Yang melakukan korupsi yaitu David dan Michael. Nomor 4. Kapan kedua terdakwa diberikan kesempatan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada agenda sidang berikutnya pada hari Rabu 18 Maret pekan depan. Nomor 5. Mengapa dalam pertimbangan yang meringankan Michael belum pernah dihukum? Karena Michael masih memiliki tanggungan keluarga serta tidak menikmati hasil kejahatan korupsinya. Nomor 6. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsi? Dengan cara mendekam di penjara serta membayar denda. Pertanyaan dari artikel 2. 1. Siapa yang melakukan korupsi? Suhartati. 2. Di mana tempat tinggal Suhartati? Semambung, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. 3. Apa pekerjaan Suhartati? Menjadi bendahara UPK PNPM. Kapan Suhartati ketahuan melakukan korupsi? Senin 18 Oktober 2021. 5. Bagaimana cara Suhartati melakukan korupsi? Dengan memanipulasi pengajuan dan pertanggungjawaban SPP dari tahun 2016 sampai 2017. 6. Mengapa Kepala Kejari Sidoarjo Arif Zahrul Yani masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengupas kemungkinan tersangka lain yang terlibat? Artikel 3. Siapa yang menjadi tersangka atas kasus gratifikasi? Sri Wahyumi Maria Manalip. Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka? Kasus gratifikasi. Di mana Sri Wahyumi Maria Manalip bertugas menjadi Bupati Kepulauan Talaud. Kapan Sri Wahyumi Maria Manalip ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi? Sri Wahyumi Maria Manalip telah menjadi tersangka sejak tahun 2014 sampai 2017. Mengapa Sri Wahyumi Maria Manalip disebut melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Karena tersangka atau Sri Wahyumi Maria Manalip telah melakukan tindakan korupsi dengan modus gratifikasi. Bagaimana cara KPK untuk menangkap si tersangka? KPK melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data sehingga telah dipenuhinya bukti permulaan yang cukup sejak September 2020. Pertanyaan nomor 3. Menganalisis faktor penyebab timbulnya perilaku korupsi di masyarakat dan negara Indonesia. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya ada seseorang pejabat atau petinggi yang sudah dititipkan benda bentuk apapun itu, uang, perhiasan ataupun sembako. Tetapi dia merasa ingin memilikinya dengan tidak diketahui oleh orang lain. Disitulah kejadian korupsi bisa terjadi. Contohnya, si A, sifat tamak atau rakus. Biasanya sifat ini ada dalam seseorang yang tidak bersyukur, selalu ingin hal atau benda yang baru atau yang dia inginkan harus tercapai. B, moral yang kurang kuat. Contoh, ada seseorang yang sudah tahu bahwa menjadi koruptor atau korupsi itu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang salah. Disitulah kita harus bisa menjaga diri dari sesuatu yang bukan milik kita. Jika kita mempunyai moral atau iman yang kurang kuat, bisa jadi saat ada perpindahan barang ataupun uang yang bukan milik kita, kita bisa saja tergoda untuk memilikinya. C. Gaya hidup yang konsumtif.
Perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Dari sinilah korupsi bisa terjadi. 2. Faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya bisa kamu lihat dari beberapa aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. 4. Menganalisis akibat yang ditimbulkan perilaku korupsi pada kehidupan masyarakat dan negara. Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menghambat pertumbuhan investasi, baik investasi domestik maupun asing, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, penurunan kualitas moral dan akhlak, meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama, mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin besar, serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Tentu hal ini dapat mengancam keamanan dan ketahanan suatu negara. Korupsi mampu menghilangkan kepercayaan suatu rakyat kepada pemimpin yang dimandatkan untuk menjalankan tugas. Kekerasan dalam masyarakat, kualitas lingkungan rendah-rendah, kualitas hidup yang menurun, fasilitas penunjang usaha tak terbangun, matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. 5. A. Carilah pengertian korupsi dan macam-macamnya. B. Carilah pengertian kolusi. C. Carilah pengertian nepotisme. 5A. Carilah pengertian korupsi dan macam-macamnya. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Macam-macamnya yaitu korupsi keuangan negara atau perekonomian negara, korupsi suap-menyuap, korupsi penggelapan dalam jabatan, korupsi pemerasan, korupsi perbuatan curang, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan, korupsi terkait gratifikasi. 5B. Carilah pengertian kolusi. Kolusi adalah prasekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. 5C. Carilah pengertian nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pertanyaan nomor 6 yaitu, carilah peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku anti korupsi, baik yang berupa undang-undang maupun perwal. Yang berupa undang-undang yaitu nomor 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nomor 2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nomor 3. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berupa perwal yaitu jenisnya peraturan wali kota nomor 87 tahun 2020 tentang implementasi pendidikan anti korupsi, statusnya berlaku, keterangan baru,
Tanggalnya hari Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2020. Sumbernya dari JTIH Pemerintah Kota Yogyakarta. 7. Dari 3 artikel yang kamu temukan, termasuk dalam korupsi yang mana? Artikel 1. Termasuk korupsi suap menyuap. Artikel 2. Termasuk korupsi terkait memanipulasi pengajuan dan pertanggungjawaban SPP. Artikel 3. Termasuk korupsi terkait gratifikasi. Ayat yang menjelaskan tentang kejujuran yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.